Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Mimbar Unima yang berbahagia, kali ini saya berada di Masjid Al-Biru. Nah, Masjid Al-Biru adalah masjid yang didirikan oleh Persyarikatan Muhammadiyah, berada di kompleks Taman Wisata Ketepas, Sawangan, Magelang. Ini bagian dari upaya Persyarikatan Muhammadiyah mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam yang merahmati seluruh alam semesta. Sehingga didirikannya Masjid Al-Bir di komplek pariwisata ini merupakan ikhtiar untuk memfasilitasi para wisatawan yang datang ke Magelang jika pada saatnya membutuhkan tempat untuk sholat, kita sediakan. Di samping juga kita selenggarakan kegiatan-kegiatan syiar Islam di lingkungan Masjid Al-Bir ini. Memang mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin itu merupakan karakter kelima dari Islam berkemajuan. Ini sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah engkau kami utus Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Dengan demikian, ketika Al-Quran mengatakan Muhammad tidak diutus kecuali untuk merahmati seluruh alam semesta, maka merahmati alam semesta itu menjadi tugas utama diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, itu tugas dakwahnya adalah tugas kerisalahan, itu meneruskan penyebaran risalah Islam bagi seluruh alam semesta. Jadi tugas dakwah itu bagi Muhammadiyah dua. Yang pertama adalah tugas kerisalahan, yakni meneruskan dan menyebarkan risalah Islam kepada seluruh umat manusia. Yang kedua adalah tugas kerahmatan, yakni mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Nah, rahmatan lil alamin itu rahmatnya itu menggunakan bentuk nakiroh. Kalau menggunakan bentuk nakiroh itu maknanya adalah penyebarannya itu, pemanfaatan kerahmatannya itu lebih besar dan lebih luas. Nah, sehingga menjadi tugas bersama kita. Karena meskipun Al-Quran sudah mengatakan demikian, tetapi kalau umatnya tidak berikhtiar semaksimal kemampuan mewujudkan dalam kehidupan, ya wahyu Allah itu ya tinggal wahyu yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran. Nah, maka supaya ini terwujud, itu menjadi tugas kita bersama, termasuk tugas warga Muhammadiyah sebagai bagian dari umat Islam di seluruh dunia ini. Nah, maka Muhammadiyah sudah menetapkan karakter Islam berkemajuan itu mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan untuk bentuk konkretnya, tentu secara sistem ya dikelola oleh persyarikatan, tetapi secara individu menjadi kewajiban sosial setiap warga dan kader Muhammadiyah di seluruh dunia. Ya, rahmat itu adalah
sifat lembut yang mendorong manusia untuk berbuat baik kepada sesamanya, berbuat baik kepada seluruh alam semesta. Kalau berbuat baik kepada seluruh alam semesta itu tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, apa perwujudan konkretnya? Paling kurang bisa kita sebutkan 3. Yang pertama, hadirnya Islam itu sebagai pembahagia. Yang kedua, sebagai penyejahtera. Dan yang ketiga, sebagai pemecah masalah. Jadi pemirsa yang berbahagia, kita harus berusaha semaksimal kemampuan bahwa hadirnya Islam di dunia ini adalah untuk membahagiakan hidup bersama. Nah, supaya kita bisa membahagiakan masyarakat, maka kita sendiri juga harus bahagia. Sebab orang yang tidak bahagia tidak bisa membahagiakan. Nah, demikian pula fungsi yang kedua, menyejahterakan masyarakat. Nah, hadirnya Islam, hadirnya Muhammadiyah, hadirnya tokoh Muhammadiyah di lingkungannya itu harus berusaha bisa menyejahterakan masyarakat di lingkungannya yang terdekat. Nah, nanti makin lama akan makin luas. Nah, sehingga masyarakat di dunia ini hidupnya semuanya menjadi sejahtera dengan mengamalkan ajaran Islam. Nah, kemudian yang ketiga sebagai pemecah masalah. Maka setiap warga Muhammadiyah, apalagi pimpinan Muhammadiyah, hadir dimanapun, itu fungsinya adalah untuk membantu masyarakat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nah, itu fungsi rahmatan lil alamin dalam bentuk yang konkret. Tadi di depan saya sampaikan, merahmati itu tidak hanya untuk manusia, tetapi untuk seluruh alam, baik binatang, tumbuhan, dan yang lain-lain yang ada di alam semesta ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai wujud dari pelaksanaan tugas kekhalifahan yang dibebankan oleh Allah kepada manusia. Jadi manusia itu kan fungsinya 2, sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Kalau kita itu menerapkan atau mewujudkan fungsi hamba dan khalifah Allah di muka bumi, fungsi hamba adalah untuk beribadah kepada Allah, dan khalifah adalah untuk memakmurkan dan memberdayakan seluruh potensi yang ada di alam semesta ini dalam rangka kesejahteraan seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini. Nah, dengan demikian Muhammadiyah mengajak kepada seluruh umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya untuk menjalankan 2 fungsi ini secara terpadu, yakni menjalankan tugas kekhalifahan, memakmurkan, memberdayakan, dan memanfaatkan potensi yang ada di dunia ini yang sudah disediakan oleh Allah dalam rangka mengabdi dan beribadah kepada Allah. Nah, sehingga karena sebagai bentuk ibadah, maka pasti tugas ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan serius dan tulus. Jadi ada kesungguhan, ada keseriusan, dan ada ketulusan di dalam memanfaatkan ini. Dan ini betul-betul sejalan dengan apa yang dingendikake Kanjeng Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat lebih bagi manusia yang lainnya. Nah, kalau ini diterapkan, insya Allah mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin itu akan terwujud dalam kenyataan. Kalau ini terwujud dalam kenyataan, maka dunia ini akan tentram, dunia ini akan terselamatkan dari berbagai macam kerusakan akibat ulah dan perilaku manusia. Sebab merahmati alam itu juga menjaga keseimbangan alam, menjaga lingkungan, bahkan termasuk menjaga lingkungan itu bagaimana sampah itu tidak merugikan, tetapi bisa dimanfaatkan, diberdayakan,
sehingga tidak merusak lingkungan dan membahayakan kehidupan. Nah itu saya kira mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin itu cakupannya sangat luas sekali, dan ini kalau dilakukan maka dunia ini tidak akan ada peperangan, tidak akan ada kerusakan lingkungan, tidak akan terjadi banjir bandang yang merugikan, dan seterusnya. Nah mudah-mudahan kita sekalian bisa berkontribusi untuk memberdayakan dan menyelamatkan bumi ini, sehingga terus bisa bermanfaat bagi seluruh generasi sampai akhir zaman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.